Baik, satu. Ya, saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat sebagai pengganti UTS dari teknik penulisan, yang dimana saya akan menjelaskan tentang tiga hal, yaitu abstrak, pendahuluan, dan tinjauan pustaka. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM D022005, kelas Teknik Informatika A 2020. Saya akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sekolah di Kecamatan Tanjung Batu berbasis mobile, yang dimana susunan authorship-nya itu Rimita sebagai penulis pertama, Freddy Kurnia Wijaya Mr. Engineering sebagai penulis kedua, dan Fernando Master Komputer sebagai penulis ketiga, yang dimana Rimita itu adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sedangkan untuk Freddy Kurnia Wijaya dan Fernando itu adalah dosen dari jurusan Informatika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang abstrak. Sebelum saya menjelaskan tentang isi dari abstrak pada artikel yang saya buat, yaitu lebih baik kita mengetahui apa itu pengertian dari abstrak, jenis-jenis abstrak, dan fungsi dari abstrak, sehingga kita tidak keliru untuk pada saat membuatnya. Pertama itu pengertian abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Abstrak biasanya ditemukan pada karya ilmiah. Pada umumnya, abstrak ditampilkan pada awal bagian sebelum masuk ke bab pertama atau pendahuluan pada artikel. Tujuan penulisan abstrak adalah untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada pada tulisan. Kedua yaitu jenis-jenis abstrak. Ada dua jenis abstrak. Yang pertama itu adalah informatif dan abstrak indikatif, yang dimana abstrak informatif yaitu menyajikan informasi keseluruhan dengan ringkas dan didukung dengan data-data secara lengkap. Sedangkan abstrak indikatif yaitu abstrak yang menyajikan inti dari pembahasan masalah dalam tulisan. Adapun fungsi dari abstrak ada tiga, yaitu sebagai komponen inti dari sebuah karya ilmiah. Kedua, sebagai gambaran secara umum inti dari sebuah karya ilmiah. Dan ketiga, sebagai bahan pertimbangan pembaca untuk membaca keseluruhan tulisan. Baik, langsung saja saya membacakan isi abstrak dari artikel yang saya buat, yaitu Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sekolah di Kecamatan Tanjung Batu berbasis mobile merupakan suatu sistem yang bersifat pemetaan dan yang berbasis mobile yang bertujuan untuk membantu memberikan layanan atau sebuah informasi mengenai tentang tata letak sekolah yang ada di Tanjung Batu, baik dari tingkat SD sampai pada tingkat SMA. Pembuatan sheet ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan langsung, dokumen, dan kepustakaan. Dan untuk metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall, yang merupakan sebuah pendekatan kepada perkembangan perangkat lunak yang sistematis. Adapun keyword pada abstraknya itu pertama geografis, kedua mobile, dan ketiga pemetaan. Selanjutnya yaitu pendahuluan.
Sebelum kita membacakan isi dari pendahuluan pada artikel ini, sebaiknya kita mengetahui tentang pengertian pendahuluan. Yaitu, pendahuluan adalah bagian artikel setelah judul dan abstrak. Meski kedua bagian sebelumnya bisa ditulis secara artikel setelah artikel selesai, seharusnya tidak demikian dengan pendahuluan. Pendahuluan benar-benar ditulis di awal sebelum melanjutkan ke bagian selanjutnya, meskipun memang tidak menutup kemungkinan untuk diproses di waktu kemudian untuk memuluskan alur cerita artikel. Pendahuluan seharusnya jangan terlalu panjang, meski sulit memberikan pedoman yang pasti. Namun biasanya 1-2 halaman itu merupakan isi dari pendahuluan. Baik, langsung saja saya membacakan isi dari pendahuluan pada artikel yang saya buat, yaitu Sistem Informasi Geografis atau biasa disingkat dengan SIG merupakan suatu sistem informasi spesial yang digunakan untuk memperoleh data-data sekolah atau sebuah tata letak sekolah yang ada di Tanjung Batu. Sistem informasi geografis berbasis mobile akan membantu untuk memecahkan masalah yang mana setiap orang yang ingin berkunjung ke sekolah Tanjung Batu dapat lebih mudah untuk mengakses atau mengunjunginya. Sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem yang terdiri dari software dan hardware, yang dimana keduanya saling terikat satu sama lain. Menurut Aronoff dalam Prahasta 2009 mendefinisikan sistem informasi geografis sebagai suatu sistem yang berbasis komputer, yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Sistem informasi geografis dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola objek-objek dan fenomena di mana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Pada penelitian sistem informasi geografis pemetaan sekolah di Kecamatan Tanjung Batu yang berbasis mobile dengan menggunakan metode waterfall dan bahasa pemrograman menggunakan bahasa Java, yang desain rancangannya menggunakan ellipse disesuaikan dengan smartphone yang nantinya akan dijalankan dan diharapkan setelah rancangan ini selesai dapat berguna bagi masyarakat dan seluruh generasi untuk mencari dan melihat sekolah yang ada di Kecamatan Tanjung Batu. Dan yang terakhir yaitu tinjauan pustaka. Adapun pengertian dari tinjauan pustaka, yaitu di mana banyak orang yang masih mengira kalau tinjauan pustaka dan daftar pustaka itu sama, padahal keduanya itu berbeda. Tinjauan pustaka adalah ringkasan dari penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya bagian ini berada di bab 2 pada skripsi. Dan untuk pada artikel, biasanya tinjauan pustaka itu berada di kedua dari terakhir dari isi artikel. Adapun manfaat dari tinjauan pustaka ada 3, yaitu ada 4. Pertama, menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai. Kedua, memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel berikut yang relevan dan yang tidak relevan. Ketiga, memberikan acuan untuk penelitian saat mengertikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang terakhir yaitu memberikan dasar pemikiran pada penelitian agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dan dari penelitian tersebut. Adapun isi dari tinjauan pustaka pada artikel ini yaitu, pada penulisan penelitian ini akan saya coba untuk mengingatkan atau membandingkan dengan beberapa penelitian yang terlebih dahulu sehingga kita dapat mengetahui perbedaan ataupun persamaan dari beberapa penelitian dengan penelitian yang sama. Sistem informasi geografis SIG adalah gabungan dari 3 unsur pokok yang sistem informasi dan geografis menurut
Budianto 2010. Dengan melihat unsur-unsur pokoknya, maka jelas sistem informasi geografis merupakan salah satu sistem informasi yang menekankan pada unsur informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sejenis perangkat lunak software yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, dan menampilkan dan keluaran informasi geografis. Berikut atribut dari sistem informasi geografis menurut Yubono et al. 2015. Sistem yang telah dibangun dapat memudahkan user untuk memperoleh informasi mengenai advice planning secara visual melalui media internet sehingga dapat menambah efisiensi waktu dalam penyampaian advice planning serta kurasi informasi yang didapat akan jauh lebih baik daripada menggunakan peta kertas. Menurut Santosa 2014, mengemukakan pembuatan software harus memenuhi 6 kriteria usability, yaitu efficiency, safety, uniquely, dan learnability dan memorability menurut Yuntoto 2015. Untuk penelitian yang sempat saya jadikan rujukan, maka dapat diketahui bahwa pada setiap penelitian pasti memerlukan yang namanya database, baik itu dalam penerapan aplikasi sekolah maupun pengimplementasian pada aplikasi wisata. Pada penelitian yang sempat saya uraikan di atas, diketahui bahwa metode yang dipakai pada penelitian sebelumnya memiliki perbedaan pada penelitian yang berjudul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sekolah di Kecamatan Tanjung Batu berbasis mobile. Akan tetapi, pada aspek-aspek atau tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian sebelumnya sangat memberikan informasi atau pengetahuan yang cukup lengkap dan sangat-sangat membantu pada penelitian ini. Baik, itulah penjelasan saya dari artikel yang berjudul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sekolah di Kecamatan Tanjung Batu yang berbasis mobile. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.